Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Kita akan melanjutkan belajar ya tentang parsing data dan implementasinya tentunya. Ini sebenarnya materi basicnya itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita bisa melakukan implementasi parsing data di berbagai macam kebutuhan kegunaan. Karena sekarang eranya IoT, eranya robotik, jadi semua berbasis digital. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikutinya, dan apabila ada pertanyaan silakan disampaikan aja. Ini rasanya kita langsung saja membuka apa namanya kita membuka seperti biasa ya, Walkway. Kita coba buka Walkway di sini. Oke, kita langsung muncul, terus kita coba mulai dari yang terakhir itu, yang alarm. Oke, saya rasa ini sudah masuk di sana. Kita review sejenak ya program yang kita buat sebelumnya. Pada intinya program ini adalah mengecek beberapa parameter. Parameter diantaranya adalah berkaitan dengan menyalakan sebuah LED ya. Menyalakan sebuah LED. Jadi kita pengen mengupdate nilai flagnya yang ada di sini secara real time dengan menggunakan parsing data. Jadi kapan si LED-nya nyala, kapan si LED-nya akan mati begitu. Coba kita running sekali lagi beberapa fitur-fiturnya. Jadi kalau kita tekan param sama dengan kita cek dulu LED 1 misalkan, karena di sana yang dipakai adalah LED 1. Jika nilainya adalah 1, kita copy dulu. Maka LED 1 akan menyala. Jadi kalau kita nyalakan, dalam hal ini misalkan kita pakai perintah LED 2 misalkan, kita set nilainya 1, dia tentunya akan nyala. Lalu ketika kita nyoba menggunakan model param kill, jika semuanya yang kita kill, maka dia akan mati. Oh, dia bukan param ya, tapi kill all. Jadi ketika di kill all, dia akan mati.
Tapi kalau di run all dia akan hidup barengan. Jadi dari sini kita akan coba berangkat ya, belajar memodifikasi beberapa sistem tentunya ya. Kita akan mencoba untuk memasukkan sensor yang namanya adalah sensor ultrasonik. Kita coba agak besar kan, gini. Oke, kita akan coba menambah sensor ultrasonik di sini. Setelah nyoba di sini sensor ultrasonik, setelah nyoba habis itu kita akan mencoba ya memasang sensor ultrasonik di sini. Coba channel yang available berapa ya, atau kita pasang di sebelah kiri mungkin supaya lebih masuk akal itu. Oke, kita butuh yang namanya VCC, kita butuh yang namanya ground. Kita pasang di sini ground. VCC nya kita pasang di sebelah sini. Oke, terus kita hubungkan sekarang pakai channel 34 sama 35. Jadi triggernya di 35 mungkin ya. Terus echo pinnya di 34. Oke, kurang lebih kita akan baca sensor ultrasonik di sini ya. Lalu programnya bagaimana? Ini kita save as dulu ya. Nah, ini alarm dengan parsing data, alarm dengan parsing data, dan sensor ultrasonik. Nah, saya simpan begitu. Namanya ini ya yang baru. Coba kita kasih keterangan supaya nggak bingung karena programnya sudah makin banyak. Ini adalah bagian untuk buffer parsing data. Sedangkan ini adalah untuk LED port. Yang bagian ini adalah sensor ultrasonik itu. Nah, apa aja kita panggil konstan ya, karena kita tidak pengen mengubah. Jadi kita pengen trigger. Kalau sensornya satu ya trigger gitu aja, tapi kalau sensornya banyak ya nanti bisa kita ini. Coba kita cek trigger 1 misalkan gitu.
trigger di nomor 35, sedangkan echo pinnya sama dengan di 34. Nah, selanjutnya kita pengen menyeting sebagai input dan output. Jadi trigger itu keluarnya adalah sebuah sesuatu di sini, lalu echo itu trigger itu seperti speaker ya, kalau echo itu seperti mikrofonnya gitu. Jadi kalau echo itu kebalik ya saya. Jadi kalau echo itu adalah dia keluar sesuatu masuk sini menjadi sebuah input. Kalau trigger itu berarti kita mengeluarkan sesuatu ya. Jadi trigger itu sebagai semacam kayak speakernya, kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya ultrasonic itu semacam kayak mikrofon dan speaker. Jadi kalau si mikrofonnya itu kalau speakernya mengeluarkan bunyi, maka jarak antara si speaker itu mengeluarkan bunyi dan mikrofon itu menangkap bunyinya itu berapa lama. Nah, itu yang dikonversi menjadi sebuah jarak. Jadi sebenarnya idenya simpel itu. Jadi kita ubah namanya pin mode-nya ini. Pertama adalah trigger 1. Ini trigger 1 itu bertindak sebagai output. Sedangkan pin mode satunya itu echo 1 itu bertindak sebagai input. Terus kita pengen di sini suatu program ya untuk ngebaca ngebaca si ultrasonic. Misalkan saya pengen nanti ultrasonicnya tuh cara manggilnya adalah seperti ini. Ultrasonic, buka kurung begini. Isinya adalah trigger 1 sama echo 1. Ini dia langsung bisa mengeluarkan mengeluarkan yang namanya program ya, nilai dari itunya. Oke. Coba kita bikin subrutinnya di sini. Di paling bawah misalkan. Kali ini nilainya harus float. Ini function, bukan prosedur lagi. Jadi namanya tadi misalkan ultrasonic ya. Ultrasonic. Parameternya adalah integer trigger, integer echo begini. Nah, isinya apa aja? Isinya
Yang pertama adalah kita memberikan status dulu. Kita write terhadap triggernya. Dengan nilai low. Selanjutnya kita pakai delay. Delaynya mungkin sekitar 2 mikrosecond. Terus setelah itu kita tinggikan lagi. Ini masih untuk triggernya ya. Triggernya ini jadi high. Terus kita pasang jadi 10 mikrosecond gitu mungkin. Ini secara umum. Habis itu pakai ini kita matikan dulu triggernya. Nah gini, ini yang pertama. Terus sebelum itu kita bikin ini namanya timer. Sama di sini kita pakai lokal aja ya, integer. Nah, mungkin lebih ke float kali ya. Float timer space itu ya. Jadi ini variabel-variabel gunanya untuk ngecek timernya, timer antara trigger dan echo. Nah ini adalah konversi dari timer menjadi jarak. Nah kurang begitu ya. Terus kita pasang rumusnya. Jadi timer itu sama dengan pulse in. Nah ini isinya adalah echo. Pulse in, echo, kita high. Nah setelah kita tahu waktunya, jadi pulse in tuh pengen tahu ya kira-kira waktunya tuh berapa gitu pulsa masuk. Habis itu kita konversi jarak untuk space. Space sama dengan timer dibagi dengan 58. Itu ya. Kita konversi langsung jadi float. Terus yang paling penting di sini adalah hasilnya. Returnnya adalah nilai space. Nah, jadi kalau kita panggil di atas, di sini misalkan, jadi serial.print nilai jarak begitu, maka kita panggil Brandon.
nilai dari ini ultrasonic trigger 1 ini sebenarnya gini, ultrasonic trigger 1, echo 1. Jadi kita masukkan ya nilai di fungsi ini, lalu kita coba print. Yang lebih gini, coba kita print. Sebentar, kenapa jadi error? Trigger 1, echo 1. Coba kita cek apa yang terjadi di sini. Ketika di play apakah apa yang sedang terjadi di sini? Coba kalau kita nggak pakai float, ini mungkin pakai integer saja. Sebentar, kita ubah dulu. Ini jadi integer dulu. Gara-gara konversi floatnya tidak baik. Apakah ada yang tidak tepat? Kita cek satu-satu programnya. Jadi echo itu di nomor 34, trigger di nomor 35. Jadi echo itu di nomor 34, trigger nomor 35. Trigger itu fungsinya sebagai output, sedangkan echo itu sebagai input. Terus habis itu secara pin mode sudah beres. Atau ini harus kita delay mungkin. Coba ini keluar, mau nggak kalau di delay? Apa masih sama? Masih ngompel, tumben sangat lama sekali. Coba kita pakai GPIO yang lain. Barangkali ini tidak bisa diakses. Biasanya ini langsung bisa. Tumben tidak bisa. Echo-nya kita masukkan ke 32 misalnya. Triggernya di
33. Coba ekonya di 32, triggernya di 33. Kita cek sekali lagi. Untuk echo adalah input, untuk trigger adalah output. Kita coba ulangi. Sepertinya memang mungkin problem dari portnya ya. Ketika kita pindah, rasanya baik-baik saja sekarang. Lalu kita coba cek, kita balikin lagi. Atau kalau pengen ini tidak boros, jadi sebenarnya adalah seperti ini. Kita hapus, ini kita ganti float, kita langsung masukkan ini. Itu di sini ya. Kita operasikan di sini, kita hapus saja ini. Sudah selesai. Coba kita cek ulang bagaimana nilainya. Ini 18. Coba kita cek ya. Di sini 189. Mungkin karena ini beda ini ya. Beda konversi, beda sensor dan lain sebagainya bisa. Jadi kalau ini mungkin 57 mungkin ya. Kita cek kalau sebagai sensor dia itu. Ini mah kebanyakan ya, harusnya digedein, sorry. Jadi 59 mungkin. Satu 187 ya, mungkin kurang atau 60 gitu mungkin. Coba kita cek, bahkan kalau 60 mungkin bisa jadi kelebihan.
Ini 183 ya, ini 187. Terus tadi sebenarnya sudah pas. Coba 143. Ini harusnya kalau tadi 5. Sebentar, ini sudah dikompil belum ya? Ini 193. Ini 197. Coba dibalikin ke 59 lagi. Ini sekarang coba 197, mungkin 59. Oke, kita coba hilangkan delay-nya di sini ya. Jadi di sini kita hilangkan. Kita coba langsung kerjakan. Oke, sekitar 196 ya. Ini harus dituning sih, soalnya ini masalah time, atau ini mungkin 2 gitu. Jadi masing-masing sensor punya tingkat kepresisian yang berbeda-beda ya. Jadi berturun lagi memang agak sedikit tricky gitu ya. Tapi intinya kita jadi tahu sekarang bagaimana kita membuat suatu fungsi ya, fungsi untuk memanggil satu sensor ya. Jadi kalau teman-teman biasanya ultrasonik dimasukkan untuk trigger dan echonya tiba-tiba keluar angka, nah kurang lebih prosesnya seperti ini. Selanjutnya mungkin kita akan nyoba 2 sensor begitu ya, supaya kita lebih tahu bagaimana penggunaan sensornya. Nah, jadi misalkan kita pakai sensor kiri dan kanan gitu. Coba ya, sebentar. Sebentar ya, saya cek dulu. Baik, ini kita coba sambungkan lagi yang VCC ini dengan
VCC dan VCC. Ini dengan ground tentunya. Itu terus sinyalnya kita masukkan nomor 25. Ini nomor berapa ya? 25 dan 26. Jadi ekonya di nomor 25 saya kira. Sedangkan triggernya ada di nomor 26. Oke. Jadi saya ulang ya, ekonya di nomor 25. Jadi kita tambahkan di sini untuk ultrasonic yang kedua ini. Ekonya di nomor 25. Sedangkan triggernya di nomor 26. Lalu kita tambah di pin mode-nya sini. Juga sama, tinggal tambahkan begini. Nah, ini sudah jadi. Lalu kalau kita ingin membaca, kita tinggal copy yang ini, kita cek. Lalu kita masukkan nomor 2 dan nomor 2. Lalu coba kita play. Jadi teman-teman nggak perlu bikin program yang panjang lagi dengan membuat satu fungsi, jadi lebih simple. Sebentar, saya cek dulu apakah ada yang. Jadi kita misalkan kita kasih 94. Ini jarak nomor 2 adalah 94, 93, sekian. Jarak nomor 1 misalkan 200-an. 247. Jadi keduanya udah muncul ya di sini. Jadi kawan-kawan cukup manggil dengan ultrasonic dan inputnya ini keluarlah nilainya. Sedangkan programnya tinggal kita bikin di bawah ini. Jadi nggak ngulang menulis ini berkali-kali. Itu ya karakter OOP, Object Oriented Programming. Lalu misalkan kita bikin suatu alarm di sini. Jadi alarmnya misalkan kalau si jaraknya sekian, maka lampunya berkedip sekian kali begitu. Kalau lampunya kalau si jaraknya ketemu misalkan ada di jarak tertentu begitu, dia akan mencoba untuk mengeset nilainya lebih cepat atau lebih pelan untuk nilai alarmnya. Jadi nanti settingan parameternya kegunaannya adalah untuk menentukan threshold. Pada jarak berapa alarm akan bunyi begitu. Jadi kegunaan dari parsing data itu nanti adalah untuk mengeset nilai pada jarak berapa ini alarm akan bunyi.
sedangkan nilai pembandingnya adalah bacaan dari sensor ultrasonik. Nah, ini saya langsung contohkan kalau mengakses beberapa ultrasonik dengan membuat suatu fungsi, ya bukan prosedur tapi fungsi, dengan satu baris saja kita langsung bisa. Nah, tentunya mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan mencoba membantu teman-teman bagaimana nanti kita buat yang lebih kompleks begitu, ultrasonik, alarm, buzzer misalkan gitu. Nah, sedangkan kita format keluarannya merupakan format yang siap masuk ke LabVIEW misalkan gitu. Tapi sayangnya di simulator ini agak susah pakai LabVIEW. Saya belum bisa mengkoneksikan dengan LabVIEW. Jadi kalau pengen beneran ya kita harus implementasi. Jadi beli sensor ultrasoniknya, beli SP32-nya, beli hardware-nya semuanya beneran. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk membuat eksperimennya menjadi lebih real gitu. Oke, mungkin seperti itu dulu. Jadi ini udah mulai cukup rame ya. Ada parsing data di sini, tapi memang belum kita manfaatkan ya. Jadi nanti kita akan membuat suatu program untuk membandingkan ya. Jadi yang namanya aman tuh parameternya berapa. Jadi kita ketik param ultrasonic save. Nah, misalkan gitu, nilai jaraknya berapa. Param ultrasonic warning itu berapa jaraknya. Param ultrasonic misalkan satu lagi dangerous gitu, itu nilainya berapa. Nah, nilainya nanti akan disimpan menjadi flag seperti sebelumnya. Dari flag itulah yang akan membuat dimanfaatkan untuk logika algoritmanya menyalakan alarm. Jadi kalau alarmnya misalkan dikatakan aman, berarti kedipnya berapa delaynya gitu. Nanti coba kita pakai alarm berkedip tapi tidak menggunakan delay, tapi kita menggunakan milis. Kira-kira begitu. Mungkin seperti itu dulu dari kami. Jadi saya kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar atau di grup. Nanti akan coba saya bantu jawab. Jadi kenapa agak detail, karena memang biar tahu ya cara membuatnya secara hardware dan tidak asal kopas program lain. Oke, itu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.